Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas sebuah topik yang highly requested banget, yaitu cara untuk menghaluskan bopeng. Iya, bukan menghilangkan bopeng. Kenapa? Karena menghilangkan bopeng itu sangat susah sekali dan hampir tidak mungkin bagi bopeng untuk 100% kembali ke kondisi semula. Oke, kalian harus melakukan berbagai macam treatment untuk bisa mendapatkan hasil yang mungkin hanya 70% atau 80% balik, nggak mungkin balik 100% gitu loh. Jadi jangan terlalu bermimpi banyak banget lah. Nah, itu juga yang menjadi masalah. Misalnya kalian melihat produk yang kayak serum untuk menghilangkan bopeng, produk untuk menghilangkan bopeng, itu semua bohong, oke? Tidak mungkin gitulah. Kecuali misalnya dia mengandung bahan-bahan yang akan aku katakan di belakang ini, yang terkandung dalam produk tersebut, itu pun juga nggak bisa untuk menghilangkan, oke? Hanya bisa untuk menghaluskan saja. Jadi itu merupakan sebuah trik marketing yang menurutku misleading dan juga overclaim sih. Jadi orang-orang percaya kayak oke, bisa untuk menghilangkan bopeng, itu semua bohong. Oke guys, tidak mungkin produk itu bisa untuk menghilangkan bopeng. Nah, mungkin sekarang akan aku katakan adalah bagaimana kok bopeng bisa terjadi gitulah ya. Nah, bopeng itu bisa terjadi pertama karena bopeng itu terjadi utamanya di penderita jerawat yang cyst acne, oke? Cyst acne itu jerawat yang dia nggak bermata, dia tuh besar banget, nggak bisa dipencet, dan dia tuh merah gede gitu loh. Dan itu isinya kayak cairan dan keras isinya. Nah, cyst acne itu biasanya akan meninggalkan bopeng misalnya kalian tidak merawat dengan baik, oke? Jadi cyst acne itu, kalau kalian tahu, cairan di dalam jerawat tersebut tuh bisa untuk masuk ke dalam struktur kulit kalian, dan dia tuh mampu untuk merusak kolagen di daerah tersebut. Jadi ketika jerawat ini pun sudah mulai mereda dan struktur kolagen tersebut rusak, kulit kalian tuh tidak siap. Jadi ketika jerawat pun mereda, ya kulit gak siap dan akhirnya terbentuklah jeglongan ataupun nama lainnya adalah atrophic scars. Nah, atrophic scars ini adalah bopeng gitu loh. Jadi sebenarnya karena kulit kalian tuh tidak siap ketika jerawat tersebut sembuh gitu loh. Karena ya kena sama cairan jerawat itu tadi. Kemudian ditanya, loh kak, kalau misalnya di jerawat yang bermata apakah bisa menyebabkan bopeng juga kak? Bisa untuk menyebabkan bopeng juga, terutama bagi kalian yang tangannya usil, yang suka mencet-mencet jerawat. Mungkin di logika kalian adalah dengan memencet jerawat, cairan tersebut keluar, jadi cepat selesai jerawatnya. Padahal sebenarnya tidak. Memang ketika kalian pencet, itu cairannya akan keluar. Namun kalian secara nggak langsung, kalian juga memaksa cairan tersebut masuk ke dalam kulit kalian juga. Cairan tersebut masuk dalam kulit kalian, merusak struktur kulit, jadi juga merusak struktur kolagen di daerah tersebut. Jadi dan ditambah pula ya, kalian mencet itu kan terbentuk luka kan, luka dan terekspos oleh udara luar. Mungkin kalian pegang-pegang lagi, tangan kalian banyak bakteri, kotor, terekspos bakteri di udara, kena polusi dan segala macam. Jerawat kalian tuh tambah inflamasi dan tambah iritasi pula. Jadi bukannya kalian malah menyelesaikan masalah, kalian akan memperburuk masalah, dan once again tambah inflamasi, tambah terjadi bopeng, tambah bopeng malah kalau saya kalian pencet gitu. Jadi saranku, kalau misalnya kalian punya jerawat bermata, jangan kalian pencet-pencet, sudah kalian biarkan saja, kalian kasih obat total jerawat. Kemudian cara untuk mencegah bopeng terjadi gimana kak? Misalnya kalian menderita cyst acne, kalian langsung belilah obat jerawat yang mengandung tretinoin maupun adapalin. Kalian totolkan di daerah tersebut. Karena tretinoin dan adapalin tuh mampu untuk mengobati jerawat yang tanpa ada mata. Jadi dia tuh mampu untuk mengurangi inflamasi, juga dia tuh mampu untuk meminimalkan terjadinya bekas ataupun bopeng yang terjadi pada kulit. Jadi itu penting untuk menggunakan tretinoin maupun adapalin ketika kalian mengalami jerawat yang tanpa mata. Kalau misalnya kalian jerawatnya ada matanya, ya kalian bisa pilih obat spot treatment, banyak jenis sih. Bisa sulfur plus salicylic acid, bisa pakai yang adapalin, tretinoin maupun pakai yang benzoyl peroxide. Nah, benzoyl peroxide ini mampu untuk membunuh bakteri penyebab jerawat, jadi bisa juga digunakan di jerawat yang bermata maupun tidak bermata. Namun aku akan prefer benzoyl peroxide di jerawat yang bermata. Jadi mampu untuk membunuh bakteri penyebab jerawat, jadi jerawat cepat sembuh dan juga mampu untuk mencegah terjadinya bopeng. Anggapannya seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahan-bahan apa yang mampu untuk mengurangi bopeng. Oke, yang pertama adalah scar gel. Ya, scar gel kayak misalnya Dermatix maupun Mederma. Scar gel itu utamanya biasanya dia akan mengandung silikon. Jadi dia itu merupakan silikon base. Nah, scar gel itu hanya bisa digunakan di jerawat, bekas jerawat bopeng yang masih baru loh ya. Kayak masih fresh. Tapi saya udah berbulan-bulan lamanya kalian pakai scar gel ya udah nggak guna. Tidak akan bisa. Namun bisa digunakan di jerawat, bekas jerawat yang memang dia masih baru, masih fresh. Scar gel ini bisa membantu.
Cara kerjanya bagaimana? Dia itu karena Scar Gel itu kan bersifat oklusif ya, jadi mampu untuk mempertahankan kelembapan. Jadi ketika kulit kalian tuh lembab gitu kan ya, penyembuhan kulit kalian atau wound healingnya itu pun menjadi lebih bagus gitu. Jadi mampu untuk meminimalisir terjadinya bopeng. Jadi Scar Gel bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah AHA. Ketiga BHA. Akan aku langsung sambung aja, AHA BHA kan kurang lebih cara kerjanya sama. Nah, AHA dan BHA itu merupakan keratolitikum yang indikasinya adalah untuk mengobati hiperkeratolitik. Nah, jadi si AHA dan BHA ini, karena kalau kalian tahu, bopeng itu kan anggapannya di permukaan kulit kan. Jadi bopeng itu kan di permukaan kulit, teksturnya bopeng nggak jelas gitu loh. Jadi karena AHA dan BHA ini keratolitikum, mampu untuk menghilangkan lapisan sel kulit mati pada permukaan kulit. Jadi semakin lama jika kalian tuh menghilangkan sel kulit mati, dan yang baru kan akan naik ke atas gitu loh. Jadi kayak kalian hapus, ini akan naik, ini kalian hapus, ini akan naik gitu loh. Jadi secara nggak langsung lama-kelamaan, tekstur bopeng kalian juga akan semakin menghalus karena yang atas dibuang, yang baru naik, yang atas dibuang, yang baru naik gitu. Jadi dia tuh mampu untuk menghaluskan bopeng. Serta AHA BHA tuh mampu untuk menstimulasi produksi kolagen. Jadi karena produk kolagennya lebih kuat juga, jadi ketika yang baru naik dan yang apa naik, struktur kolagennya juga semakin kuat. Jadi bopeng mampu untuk menghalus secara perlahan. Aku nggak bakal bilang cepet, kenapa? Karena ya once again, meskipun ke exfoliator ini berfungsi, namun kalian itu harus rutin dan kalian tidak boleh over exfoliating juga. Karena ketika aku ngomong kayak gini, aku takutnya kalian tuh over exfoliating langsung kayak, oh AHA BHA bisa untuk menghilangkan bopeng, kalian pakai setiap hari. Bukannya malah sembuh, kalian malah akan merusak skin barrier kulit kalian dan iritasi gak karuan. Jadi aku nggak mau di sini ngomong AHA BHA dan kalian pakainya tiap hari. Enggak, maksimal adalah 3 atau 2 kali seminggu tuh maksimal. Kalian jangan pakai setiap hari. Awas kalau pakai tiap hari, nggak boleh. Nah, AHA BHA ini juga, kalau misalnya kalian produk yang over the counter, mungkin kalian akan temukan 10%, atau BHA pasti 2% maksimalnya. Kalau misalnya AHA mungkin kayak 10%, 20%, atau mungkin yang paling ekstrim adalah The Ordinary Peeling Solution yang 30%. Nah, itu memang keras gitu kan ya. Cuma kalau misalnya kalian pergi ke kantor dermatologis atau ke klinik kecantikan kedokteran, itu chemical peel, ini namanya chemical peeling loh ya, dalam bentuk AHA BHA. AHA itu bisa ada yang sampai 70% loh ya, kalau di kantor dokter itu sampai 70%. Jadi AHA yang intens, super kenceng banget untuk membantu untuk menghilangkan sel kulit mati supaya baru naik ke atas. Jadi 70% digunakannya kayak sebulan sekali gitu, dan itu intens banget. Dan kalian gak perlu berapa kali kalian datang ke dokter untuk chemical peel kayak gitu terus, mungkin supaya bopengnya menghalus sedikit. Jadi penting untuk lihat konsentrasi AHA-nya juga. Untuk BHA over counter 2%. Tapi kalian kedokteran di kantor dokter bisa kalian temukan BHA yang 30% chemical peel. Itu juga once again bagus juga untuk membantu menghaluskan tekstur kulit, tekstur bopeng. Namun ya kalian harus pergi ke kantor dokter. Kalian harus konsultasi ke SPKK karena nggak bisa ada produknya 30% jual secara legal gitu, nggak bisa. Dan ingat, jangan over exfoliating. Kemudian yang ketiga yang bisa digunakan adalah retinoids ya. Retinoids yang aku maksud di sini mungkin ya kayak retinol, adapalene, retinoin, tazarotene gitu. Cuma yang paling efektif memang adapalene, retinoin sama tazarotene. Nah, adapalene, retinoin, tazarotene ini mereka tuh semua mampu untuk mempercepat skin cell turnover, oke? Jadi memastikan supaya si pergantian sel kulit mati setiap bulannya itu terjadi secara tepat waktu maupun lebih cepat. Jadi ya once again, untuk menghilangkan sel kulit mati supaya yang baru naik ke atas ya, kulit baru naik ke atas, untuk once again untuk membantu menghaluskan tekstur bopeng yang ada di permukaan gitu, supaya ayo naik gitu loh. Tapi ya pasti perlahan sekali naiknya, nggak mungkin jeder naiknya 1 mm kan ya, nggak mungkin gitu loh. Jadi perlahan sekali hasilnya pun juga, supaya kalian harus pakai secara rutin juga. Namun retinoids bisa untuk membantu menghaluskan tekstur atau membantu menghaluskan bopeng pada kulit kalian. Jadi bisa kalian gunakan retinoids, oke? Namun once again, retinoids adalah merupakan ingredients yang sangat keras sekali, jadi kalian harus berhati-hati dalam penggunaannya. Adapalene itu terbukti jurnal di studi mampu tuh membantu menghaluskan acne scars itu adapalene konsentrasi 0,3%. Retinoin ya 0,025 sampai 0,1%. Jadi itu bisa untuk membantu menghaluskan tekstur bopeng kalian. Namun jangan pilih terlalu keras, seperti yang aku biasa katakan, mulailah perlahan lalu naik ke atas. Karena kalau nggak gitu kalian akan iritasi sekali. Oke, kemudian setelah retinoids yang bisa aku katakan, kemudian yang keempat adalah TCA pill, trichloroacetic pill. Nah, TCA pill ini tidak bisa kalian buat mainan ya, karena itu merupakan
exfoliator yang sangat keras sekali. TCA peel tuh ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 65%. Itu hanya bisa kalian ketemukan di kantor dokter ataupun di klinik kecantikan. Jadi TCA peel itu kayak cara kerjanya dia tuh kayak bener-bener menggoreng kulit kalian gitu sampai ini putih semua, frosting nggak karuan. Dan dia tuh akan mengelontok kayak ular berganti kulit. Jadi bener-bener yang intens banget gitu loh si TCA peel ini. Dan dia fungsi utamanya sama kayak AHBA ya. Jadi dia tuh mampu untuk menghilangkan sel kulit mati supaya yang baru naik ke atas. Ayo kita naik gitu loh. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, rata-rata yang banyak aku katakan semua itu rata-rata exfoliator semua. Jadi untuk menghilangkan sel kulit mati supaya yang baru naik ke atas sih. Jadi rata-rata memang exfoliator semua. Nah, kemudian yang keenam adalah vitamin C. Nah, vitamin C yang aku maksud di sini adalah vitamin C yang jenisnya khusus ya, L-ascorbic acid. Selain L-ascorbic acid kayak misalnya magnesium ascorbyl phosphate atau ethyl ascorbic acid atau sodium ascorbyl phosphate, ascorbyl glucoside atau ascorbyl tetraisopalmitate, semuanya nggak bisa untuk acne scars. Yang bisa hanya satu doang, L-ascorbic acid. Nah, L-ascorbic acid kok kalian tahu tuh fungsinya si vitamin C itu lebih untuk memperkuat si kolagen struktur kulit kalian. Menstimulasi produksi kolagen supaya produksi kolagen itu semakin kuat. Jadi once again, kolagen semakin kuat dan ketika penyembuhan bopeng itu terjadi, dia juga akan semakin kuat dan bisa semakin optimal juga. Dan juga vitamin C itu mampu untuk menghaluskan tekstur kulit in overall ya. Dia tuh mampu untuk menghaluskan tekstur kulit. Dan dia tuh kan juga untuk fine lines and wrinkles ya. Jadi ketika garis-garis tersebut menghilang, juga bopeng-bopeng tersebut bisa untuk menghalus juga. Jadi vitamin C juga merupakan sebuah ingredients yang bisa kalian pakai. Nah, dari jenis-jenis ingredients sudah aku katakan berikut, udah kelihatan kan kalau misalnya rata-rata itu semuanya exfoliator. Jadi tidak ada bahan-bahan khusus yang kayak bisa untuk menghilangkan bopeng. Jadi AHBHA itu exfoliator, kemudian TCA peel itu exfoliator. Retinoids bukan exfoliator, namun cara kerjanya ya mempercepat skin cell turnover yang kurang lebih kayak exfoliator sih. Namun berbeda, retinoids dan exfoliator itu beda, tapi rata-rata adalah fungsinya tuh sama untuk menghilangkan sel kulit mati ya, membantu yang baru naik ke atas. Bisa kalian lihat kan, semuanya exfoliator. Jadi serum bopengnya nggak jelas apapun bahannya itu bisa hilang nggak bisa. Nah, kemudian bahan-bahan tersebut ini apakah 100% bisa untuk menghilangkan bopeng? Nggak bisa, maksimal paling ya 30, 35%, 40% itu maksimal lah. Itu hampir tidak mungkin untuk bisa menghilangkan bopeng 100%. Jadi tidak mungkin. Aku katakan di sini juga hanya untuk menghaluskan bopeng. Nah, kemudian treatment apa yang bisa kalian lakukan? Treatment untuk menunjang penyembuhan bopeng. Bisa kalian lakukan adalah laser resurfacing, laser CO2, kemudian microneedling, PRP, platelet rich plasma. Kemudian ada namanya Fraxel laser, itu bisa kalian coba gunakan dan juga chemical peel tersebut. Nah, jadi untuk kayak microneedling itu mampu untuk membentuk luka ya, dia membentuk luka pada kulit. Jadi supaya ketika kulit itu kembali untuk mereparasi kan memproduksi stimulasi produksi kolagen tuh. Kolagen naik, jadi harapannya dengan luka itu dibuat gitu kan ya. Kolagen naik dan bopeng itu tersebut juga tertutupi oleh sel kulit yang baru ini. Kalau untuk laser juga sama, membuat micro tear, anggapannya micro wound, anggapannya untuk membuat kulit itu kayak ayo memproduksi kolagen lebih supaya bopeng itu bisa berkurang. Namun once again ya kayak treatment tersebut kayak gini, microneedling loh cuma bisa menghilangkan maksimal 70% dari bopeng yang terjadi gitu. Jadi once again tidak sampai hasilnya 100% juga gitu, dan kalian tuh perlu untuk melakukan beberapa sesi untuk bisa mendapatkan hasil tersebut, oke? Jadi tidak semudah itu. Kemudian yang kedua, bisa kalau Fraxel laser itu termasuk salah satu laser yang paling efektif untuk menghilangkan bopeng. Namun downtime-nya ataupun efek sampingnya juga luar biasa. Perihnya nggak karuan, celekit nggak karuan, luar biasa. Dan kalian harus melakukan beberapa sesi untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau nggak gitu, nggak bisa maksimal juga, nggak bisa hilang. Jadi treatment ini menunjang dari ingredients yang aku katakan di sebelumnya gitu loh. Jadi kombinasi antara treatment dan juga ingredients ini yang membantu untuk membuat tekstur kulit kalian itu menjadi lebih maksimal, membaliknya bopeng kalian. Namun apakah bisa hilang 100% kak? Nggak bisa. Jadi yang bisa aku katakan kepada kalian adalah ya kalian harus embrace your flaws ya. Kalian tuh harus kayak ya udahlah, kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya karena kalau misalnya kalian memang mau menggaburkan uang segitu banyaknya untuk treatment terus-menerus, karena ya laser tuh nggak murah loh ya. PRP gitu tuh 2 juta. Aku PRP 2 juta loh sekali datang itu. Jadi
kelihatan hasilnya pun juga kayak 4 kali treatment baru kelihatan hasilnya, dan itu pun juga hasilnya tidak benar-benar yang signifikan gitu loh. Jadi mau habis uang berapa, khususnya kalian memang sultan atau crazy rich, dan kalian boleh lah lakukan multiple treatment seperti ini supaya kembali ke hasil yang maksimal. Namun misalnya kalian tidak ada biaya untuk tersebut, ya sudah, embrace your flaws. Ya udah, biarkan kulit kalian bopeng, ya sudah, mau apa lagi gitu kan, ya pasrah gitu loh. Yang bisa kalian lakukan adalah tidak membuat bopeng menjadi lebih parah ataupun menciptakan bopeng baru. Jadi jangan usil, gunakan obat jerawat yang tepat. Oke, sekian segitu saja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.